Halo semua, temenin aku menelusuri tradisi dan kearifan lokal edisi Nyawang Bulan, Kasepuhan Bunisari, Desa Giri Mekar. Oke, kita mulai perjalanan nih dari Jalan Muhammad Toha menuju ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kita sekarang lagi ada di lampu merah Soekarno-Hatta di Bandung, yang merupakan salah satu lampu merah terlama di Indonesia dengan durasi mencapai 12 menit atau 720 detik. Nah, lampu hijau di sini hanya berlangsung sekitar 1,37 menit atau 97 detik aja loh. Nah, lokasi ini terletak di persimpangan Kiara Condong, Soekarno-Hatta yang merupakan jalur utama dan sering mengalami kemacetan yang panjang. Warga Bandung sendiri sudah terbiasa dengan kondisi ini dan bahkan ada yang membuat konten humor tentang lamanya waktu tunggu di lampu merah ini. Apakah kamu pernah mengalami kemacetan di lampu merah Soekarno-Hatta? Nah, kita udah masuk nih ke bagian Bandung Timur. Kita udah banyak melewati jalan dan sekarang kita lagi menuju ke arah Cilengkrang. Nah, dalam konteks geografis, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang ini berada di lereng pegunungan yang dapat turut membentuk karakter acara. Malam purnama di kawasan ini memberikan suasana yang lebih jernih, tenang, dan alami sehingga tradisi menatap bulan atau nyawang bulan ini menjadi lebih bermakna. Oke semua, kita udah sampai nih di Desa Giri Mekar. Kita akan masuk ke Kasepuhan Bunisari yang menjadi tradisi Sunda yang kental dengan budaya dan ruang pertemuan yang hangat. Nah, Desa Giri Mekar ini memiliki luas wilayah sekitar 620,24 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 13.556 jiwa. Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung adalah sebuah desa yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi. Desa ini dikenal sebagai desa wisata Giri Mekar yang menawarkan berbagai kesenian khas seperti benjang, pencak silat, dan jaipong. Tradisi Nyawang Bulan terletak di Kasepuhan Bunisari, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Tradisi ini merupakan sebuah perayaan budaya yang hadir setiap bulan pada malam purnama. Secara etimologis, istilah nyawang bulan berasal dari bahasa Sunda, di mana nyawang berarti menatap atau mengamati, sementara bulan merujuk pada bulan purnama. Halo semua, jadi hari ini aku mau ngobrol seputar Nyawang Bulan bersama Bapak Sandi selaku koordinator dari Nyawang Bulan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi di Bunisari ini ada keunikan. Di sini itu dulunya tempat pusat keagamaan dan di sisi budaya juga ada para sesepuh-sesepuh di sini. Jadi ada cerita zaman dulunya, di samping dari alamnya ada mata air, ada batu purba dan yang lainnya memiliki histori tersendiri. Nah, kemudian dari para sesepuh ngumpul bagaimana kita membuat suatu acara yang berbasis budaya tetapi bisa berkesinambungan dan yang utamanya adalah kebersamaan atau guyupna masyarakat. Nah, dari sisi Kasepuhan Bunisari tentunya tidak langsung ada kasepuhan. Kita sepakat dengan para pinisepuh di sini, di desa di sini, kita berbicara bagaimana kita akan membuat sebuah kelompok yang namanya Kasepuhan Bunisari. Kemudian disampaikan kepada Pak Kades, alhamdulillah mendapatkan restu. Dan secara budaya ada prosesi khusus, bisa dibilang ritual, dalam arti kata mohon izin atau dalam bahasa Sunda disebut dengan mipit amit. Nah, dari mipit amit itulah kita semua akhirnya
mendirikan sebuah perkumpulan namanya Kasepuhan Bunisari. Jadi ini sebagai sebuah komunitas keguyuban masyarakat dinamakan Kasepuhan Bunisari. Nah, setelah itu kita akan membuat kegiatannya. Tentunya kegiatan budaya yang harus berkesinambungan itu tidak terlepas dari kebutuhan dana. Sehingga kita harus membuat sebuah terobosan bagaimana kegiatan budaya yang kita bersinergi dengan kegiatan ekonominya. Dan masyarakat di sini sangat mendukung program ini. Akhirnya kita coba dari beberapa potensi yang ada, akhirnya kita melihat ada sebuah di Jawa Tengah namanya itu pasar papringan atau pasar jadul. Maaf. Nah, dari pasar jadul ini kita sepakat kita yuk ke sana, kita belajar. Akhirnya di sana kita beberapa tokoh masyarakat dan beberapa ibu-ibu ke sana melihat, merasakan dan mengamati. Ternyata sangat mungkin diselenggarakan di sini. Kita bertahap bermula dari bawah dulu. Dan kita berjualan hanya setingkat lingkungan sekitar saja. Kemudian lama ini berkembang sampailah kita di sini semuanya ditata sedemikian rupa bersama masyarakat. Jadi intinya dari sisi kegiatan ekonominya untuk pasar buhun atau pasar jadul dengan konsep organik tanpa pengawet rasa dan penyedap, kita bisa berjalan secara ekonomi. Nah, kemudian dari budayanya, apa sih Nyawang Bulan? Nyawang Bulan itu adalah sebuah bukan penghormatan, pemujaan ataupun segala macam, tetapi merasakan sebuah keadaan alam bulan purnama. Jadi disebutlah Nyawang Bulan. Melihat bulan. Betul, melihat bulan purnama. Kita sebagai manusia kalau dalam kehidupan itu ada agama dan budaya. Kalau agama itu just for you and your God. Jadi antara kamu dan penciptanya. Tapi kalau budaya itu adalah Anda dengan alamnya. Nah, di sini dengan alamnya itu kita melihat ada sesuatu bulan purnama itu ternyata telah turun-temurun memiliki sebuah tradisi tertentu. Tradisinya itu dalam rangka apa? Yaitu membersihkan jiwa dari kehidupan yang penuh dinamika dan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kalau zaman dahulu sebelum Nyawang Bulan itu kita harus mandi di 7 pancuran. Namanya itu ngabungbang. Nah, setelah bersih-bersih badan semuanya, kemudian kita mendengarkan tuntunan dari para pinisepuh melalui sajian budaya, biasanya dalam bentuk pantun. Carita pantun diiringi oleh kecapi. Nah, kalau sekarang kita langsung ke sisi acaranya itu adalah ada pementasan seni untuk menghibur. Jadi Nyawang Bulan ini itu dari sisi budaya dan agama, tetapi yang paling utama adalah memberikan sebuah suasana rekreasi atau healing yang tidak selalu harus ke mall, yang harus ke hal-hal tempatnya yang teknologi. Yuk kita balik lagi siapa kita dan bagaimana alam ini, kayak gitu. Persiapan karena sudah menjadi reguler ya, jadi sudah terbiasa. Ya kita harus persiapannya itu masing-masing punya kewajiban untuk membersihkan, setelah membersihkan ya menyiapkan makanan, ya seperti itulah yang namanya rutinitasnya. Kalau ini yang buka-buka ininya warga sini juga? Ya betul, kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk warga di luar selain pada warga di luar di sini, karena harapan saya mungkin setiap kecamatan ya harus ada seperti ini, gitu. Jadi tidak hanya di sini saja, gitu, tempat lain juga bisa. Gitu. Ada yang unik nih Pak dari koin itu sendiri, menggunakan koin tanpa ada uang tunai, gitu ya Pak. Nah, ini tuh koinnya tuh terbuat dari apa dan menggunakan bahan-bahan di sini atau bagaimana Pak? Nah, koinnya itu untuk sementara kita menggunakan dari jenis bambu ataupun bambu atau kayu. Nah, kenapa pakai itu? Itu hanya sebuah kita jangan kalah dengan harus iris, harus voucher, harus hal-hal yang sifatnya teknologi. Toh koin ini kalau misalkan orang Sunda itu kalau ibu-ibu hamil 7 bulan itu ada acara ngerujak. Dan kalau kita ingin mendapatkan rujak itu kita harus pakai koin yang dari genteng rumah, dibuat bundar. Jadi kita buat mirip-mirip ke sana lah gitu.
Respon positif dan negatif pasti ada. Positif mereka selalu mendukung, negatifnya kok cuma sebulan sekali. Yang keduanya kok saya nggak kebagian koinnya, datang-datang malam kok habis makanannya. Ya itu kembali lagi karena memang kita terus terang kaget, tidak bisa memprediksi secara pasti jumlah daripada pengunjung itu sendiri. Rata-rata nih Pak pengunjung setiap bulannya tuh Ya mencapai berkisar antara 1000 sampai 1500, tapi kayaknya sekarang jadi 2000 nih, saya kaget. Lihat dari reservasi. Jadi ada reservasi juga Iya. yang on the spot. Betul. Gitu. Kedepannya mudah-mudahan kita saling ketok tularkan bahwa kegiatan budaya tidak kalah serunya dengan kegiatan-kegiatan yang milenial. Ya, monggo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Rahayu. Oh ya teman-teman, buat bulan ini Nyawang Bulan punya edisi spesial loh, yaitu Ruang Pangumbara Rasa. Nah, edisi Ruang Pangumbara Rasa memiliki slogan yaitu Nyaah ka alam mulang ka rasa. Ruang Pangumbara Rasa mengajak kita kembali pada syukur melalui hal-hal sederhana yang dihadirkan panca indera. Cahaya yang terlihat, bunyi yang terdengar, aroma yang singgah, dan sentuhan yang menghidupkan kenangan. Di sini, setiap pengalaman kecil menjadi pengingat bahwa hidup selalu memberi alasan untuk kembali tenang, kembali sadar, dan kembali pada rasa. Pokoknya setiap sectionnya itu memberikan pengalaman yang luar biasa nih buat saya sebagai penikmat untuk kali ini. Rasanya kurang afdol nih kalau kita nggak tahu saung koin Desa Bunisari. Saung koin ini adalah sebuah konsep unik yang menggunakan koin kayu sebagai alat transaksi loh. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan nilai lokal, mendukung ekonomi masyarakat, dan melestarikan budaya tradisional. Pengunjung bisa menukarkan uang tunai dengan koin kayu ini dengan sebesar 5.000 per koin. Dari sisi kuliner, Nyawang Bulan dapat dikategorikan sebagai bentuk gastronomi budaya karena melibatkan penyajian makanan khas Sunda dalam suasana adat yang autentik. Kayak di salah satu MKM ini nih, ada tahu gejrot, ada bangkerok, ada es jeruk, dan juga ada susu jahe. Semua makanan dan minuman di sini fresh. Sekarang aku lagi ada di Saung Lotek dan Rujak Mak Ada. Mak Ada merupakan salah satu warga lokal Bunisari yang banyak sekali menjual makanan tradisional seperti lotek, kemudian ada lontong sayur, dan juga ada rujak. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih sama Mak Ada terkait bagaimana beliau mempersiapkan jualannya di Nyawang Bulan tahun ini. Mak dari asli dari Kesekutuan Bunisari, nama emak Masahada. Jualan emas apa adanya lotek, rujak, kolak pisang, lontong isi. Mama udah tua ya. Ya prosesnya begitu. Kalau siang atau hari Jumat itu yang dari kacang, ya. Langsung ditumbuk. Terus goreng kerupuk buat lotek. Nanti kalau udah malam racik sayurannya. Subuh meracik buat rujak. Terus subuh merebusin gitu, bukan dikukus dingin. Nah, beres ngerebus, irisin buat rujak, langsung bikin bumbu rujak. Kalau bumbu ini mah kalau sore bikin lontong buat lotek, ya. Biarpun sudah nggak ada emak misalkan ya, nggak usah diulang. Biarpun sudah nggak ada emak misalkan, yang muda, yang mudi, yang tua, silakan ke depan biar ada kemajuan. Soalnya sayang dari pasar sampai dari ini sampai pasar boleh satu sini. Jangan sampai ditinggal. Harus ada yang lanjut siapa aja misalkan yang
Kita beralih ke saung yang berikutnya. Di pasar ini terkenal dengan makanan tradisionalnya yang lezat dan unik, seperti ada bajigur, wedang jahe, ongol-ongol, kukulupan, bahkan ada urap juga loh. Makanan di pasar ini disajikan dengan cara tradisional, menggunakan daun pisang atau wadah bambu dan tidak menggunakan plastik. Di sini juga bahan-bahannya terbuat dari bahan alami, tanpa pewarna makanan, tanpa pengawet, dan tanpa MSG. Pokoknya bahan-bahan yang alami digunakan dalam makanan dan minuman di Desa Pasar Puhun, Desa Bunisari ini membuat rasa dan aroma menjadi lebih otentik dan lezat. Oke, halo teman-teman semua. Jadi suasana di Nyawang Bulan ini semakin ramai. Boleh dilihat sebelah sini sampai ke atas-atas juga. Kita ramai pengunjung ya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai ketinggalan dan ikut keseruan aku di channel kali ini. Dadah. Apa dan dari mana? Saya Yayet dari situ, dari Pondok Mulia, dekat ya. Bagaimana perasaan atau tertariknya apa sih dari acara ini? Tertariknya karena banyak tradisi Sunda sih di sini, terus kan deket juga dari rumah, terus sambil pengen main aja gitu. Healing ya teh, healing tapi ngerasain budaya juga di sini, betul ya teh. Udah nyoba ke stand mana aja teh? Belum, soalnya baru kesini terus bawa anak jadi licin, jadi tadi nitip aja sama saudara gitu. Ada hal yang menarik nggak dari Nyawang Bulan ini teh? Karena baru kesini dan belum kemana-mana, jadi belum tahu sih. Mungkin nanti malam atau setelah ini explore lebih lagi. Ada harapan nggak buat Nyawang Bulan yang berikutnya? Harapannya sih menurutku mungkin parkiran lebih diperbanyak lagi. Soalnya tadi lihat ke atas itu banyak banget yang parkir di pinggir jalan, mana jalannya licin, terus rada tinggi juga kan, jadi biar untuk keselamatan juga sih sebenarnya. Terima kasih ya teh. Semakin sore semakin banyak pengunjung nih teman-teman semua. Di Kasepuhan Bunisari ini sebagai pusat kegiatan dikenal dengan salah satu penjaga tradisi Sunda yang konsisten melibatkan masyarakat dalam pelestarian adat. Sehingga Nyawang Bulan menjadi representasi nyata identitas budaya Kiri Mekar di tengah arus modernisasi. Terlihat dari pengunjung yang semakin ramai. Halo Kak, selamat malam. Dengan kakak siapa dan dari mana? Aku Naura dari Bandung, dari Momotoha. Apa yang membuat kakak tertarik sehingga kakak berkunjung ke Nyawang Bulan? Aku awalnya lihat di Instastory-nya Nyawang Bulan ini, terus kayak seru banget yang aku lihat di situ. Banyak juga kayak penampilan, terus jajanan-jajanan, sama ada beberapa pamerannya gitu. Nah, ada hal yang satu hal aja yang menarik dari acara Nyawang Bulan ini. Ini sih jajanannya, karena sistem pembeliannya itu kita nukar uangnya sama koin dan nanti kita beli itu pakai koinnya itu. Itu aja kan? Udah itu aja. Nah, ada harapan nggak untuk Nyawang Bulan tahun depan? Karena kan ini tahun ini yang Terakhir, harapan aku semoga tahun depan masih tetap bisa dijalani acara ini dengan lancar. Terus kalau bisa semua fasilitasnya tuh kayak diperbarui lagi, karena tadi juga ada beberapa yang rubuh gitu sih. Udah itu aja. Terima kasih ya Kak Nura. Oke, sama-sama. Semuanya,
kondusif di sini dan menjaga keadaan alam dan kondusif tiga satuan penting yang ada di tempat ini. Yang pertama, dilarang semuanya membawa makanan dari luar. Nah, bisa kalian lihat ya betapa antusiasnya warga bahkan dari luar Bandung juga ada gitu kesempatan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung yaitu Nyawang Bulan 2025. Semuanya. Aku Haifa dari Pasteur. Aku Alfiani dari Bandung. Aku Alreifa dari Bandung. Diana dari Bandung. Resi dari Bandung. Anbia dari Bandung. Saski Bandung. Oke, ini dari Bandung semua ya rata-rata. Nah, apa sih yang bikin kalian tertarik buat ke Nyawang Bulan ini? Boleh. Nanti deh sampai aja ya teh. Ya unik aja ya ini tuh. Jarang lah kayak gini. Aku juga baru tahu ada ini. Jadi seru banget kan. Harus nyobain kalian. Aku kesini karena banyak makanan. Soalnya aku suka makan. Sama. Unik banget soalnya kalau beli makanan itu pakai koin. Soalnya kayak tradisional gitu kan makanan-makanannya. Terus cara pembayarannya juga unik gitu pakai koin. Kesini tuh apa ya? Melihat banyak kesenian. Juga makanan juga rata-rata Sundanis gitu kan. Dan unik. Kayak tempatnya tuh unik, terus kayak beda dari yang lain gitu. Gini kan biasanya kayak kita tuh pergi ke kafe-kafe gitu. Nah terus kita baru first time nih kesini gitu. Jadi kayak wow ternyata kayak gini gitu. Seru ya. Ada harapan nggak teh buat Nyawang Bulan buat tahun depannya kayak gimana? Semoga apa ya? Kayak kalau cuaca mah nggak mungkin ya. Kayak hujan tuh. Kayaknya jalannya sih jangan batu gitu. Soalnya takut kepleset. Kalau menurut aku dibatasin sih yang datangnya karena terlalu membeludak. Tapi emang orang-orang pada excited sih soalnya. Sebulan sekali juga kan. Iya. Jadi mungkin itu ada tiket lah. Harapannya semoga gak hujan sih. Soalnya licin. Iya licin. Oke, makasih teh. Harapannya semoga ada tempat duduk yang banyak. Soalnya kebanyakan orang-orang tuh gak dapet tempat duduk. Harapannya teh apa? Harapannya tempatnya agak dibanyakin lagi kursi sama tempat duduk. Terus sama kayak tempat ngantrinya lah lebih enakin lagi gitu. Ya bener, sama kayak gitu. Kurang lebih sama ya teh. Oke, siap. Terima kasih banyak teteh. Makasih banyak. Maaf ya ganggu. Makasih. Di penampilan malamnya ada penampilan dari anak-anak Desa Bunisari. Mereka menampilkan atau menawarkan suasana di zaman dulu yaitu kaulinan barudak. Di sini anak-anak dituntut untuk bisa mengeluarkan ekspresi dan bakatnya melalui seni di Desa Bunisari ini.